This is one of the most important days, in my opinion, American history. It's our Declaration of Economic Independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Pada April 2025, sebuah pengumuman dari Gedung Putih mengguncang langit-langit perdagangan global. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa Indonesia resmi masuk dalam daftar negara yang dikenai tarif impor tinggi. Besarnya mengejutkan, 32%. Tak butuh waktu lama, dampaknya langsung terasa. Nilai tukar rupiah terpukul, pasar modal meradang, dan dunia usaha dalam negeri seperti tersambar petir di siang bolong. Inilah yang oleh banyak ekonom disebut sebagai tanda dimulainya perang dagang dunia. Tarif tambahan ini bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan langkah strategis yang mengarah pada ancaman ekonomi menyeluruh. Kenaikan harga bahan impor sudah di depan mata, dari bahan baku industri hingga kebutuhan pokok rumah tangga. Inflasi siap mengetuk pintu-pintu rumah warga, sementara ketidakpastian menyelimuti para pelaku usaha. Yang paling terpukul adalah sektor ekspor, jantung ekonomi nasional. Industri furnitur Jepara dan tekstil Pekalongan, dua pilar ekspor ke Amerika, kini berada di ambang kehancuran. Ribuan pabrik terancam kolaps, jutaan pekerja menanti nasib di ujung tanduk. Tak hanya itu, komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit, dan karet tak luput dari badai. Fluktuasi harga global makin menjadi-jadi, dan daya saing produk ekspor Indonesia terkikis oleh beban tarif yang tak tertanggungkan. Bayangkan, seorang buruh tekstil yang selama belasan tahun menggantungkan hidup pada upah harian kini harus menelan kenyataan kehilangan pekerjaan. Bayangkan, petani karet dan sawit di pedalaman Sumatera yang hasil panennya tak lagi laku karena hilangnya pasar luar negeri. Ini bukan fiksi, ini sedang terjadi. Tak mengherankan jika pasar saham Indonesia merespons ambruk, indeks anjlok, modal asing hengkang, dan iklim bisnis menjadi suram. Para pengusaha gelisah, pemerintah panik, dan rakyat bertanya-tanya, apakah ini awal dari krisis baru seperti 1998? Namun, pertanyaan yang paling mendasar adalah, mengapa Indonesia? Apa yang membuat negeri ini jadi sasaran amukan tarif Trump? Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatat surplus perdagangan signifikan dengan Amerika. Menurut catatan Kementerian Perdagangan AS, surplus Indonesia mencapai lebih dari 18 miliar dolar pada 2024. Bagi Trump, yang sejak lama memandang defisit perdagangan sebagai kelemahan ekonomi Amerika, surplus ini dianggap bentuk ketimpangan yang harus dilawan. Trump pun mengerahkan senjata dagang andalannya, tarif. Indonesia, dalam pandangan Trump, bukan hanya mitra dagang, tapi kompetitor yang tidak adil. Dengan menargetkan negara-negara yang mencetak surplus tinggi, Trump hendak menunjukkan pada pemilih domestiknya, terutama buruh dan pekerja manufaktur, bahwa dia berdiri di barisan terdepan membela industri Amerika. Namun lebih dari itu, ada aroma geopolitik yang menyengat. Indonesia, sebagai bagian dari rantai pasok global yang terkoneksi erat dengan Tiongkok, dilihat sebagai pion penting dalam persaingan strategis Asia. Dengan menekan Indonesia, Washington berharap bisa menahan laju pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Trump juga membalut langkah proteksionisnya dengan sentimen lingkungan. Industri sawit Indonesia yang sejak lama dikritik Barat karena isu deforestasi, kembali jadi kambing hitam. Tarif tinggi dibungkus dengan narasi keberlanjutan, meskipun banyak yang menilai itu sekadar tameng untuk melindungi produsen minyak nabati lokal di Amerika. Namun jangan salah, tarif tinggi ini juga bisa jadi bagian dari taktik negosiasi Trump.
Tekan dulu, lalu buka jalan untuk tawar-menawar. Skema ini sudah beberapa kali ia terapkan kepada mitra dagang lain, memberi tekanan besar lalu menawarkan kesepakatan baru yang lebih menguntungkan bagi Washington. Apa yang bisa dilakukan rakyat dalam pusaran krisis global ini? Tentu, respons makroekonomi adalah tugas pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Biarkan mereka yang memikirkan. Mereka digaji oleh uang pajak rakyat untuk melakukan pertahanan ekonomi ketika negara kita sedang diserang perang modern seperti ini. Tapi realitas di lapangan menuntut kita untuk segera beradaptasi. Rakyat kecil tak bisa sepenuhnya menggantungkan harapan pada negara, karena hanya kekecewaan yang akan kita dapatkan. Di tengah badai ini, ketahanan rumah tangga menjadi benteng terakhir. Langkah pertama, bijak mengelola keuangan, prioritaskan kebutuhan pokok makanan, pendidikan anak, listrik, pangkas pengeluaran konsumtif, hindari utang gaya hidup. Langkah kedua, lindungi nilai dengan emas. Emas sejak ribuan tahun adalah pelindung kekayaan di tengah krisis. Harganya cenderung stabil, bahkan naik saat inflasi menggigit. Mulailah dari yang kecil, setengah gram, 1 gram. Tabungan emas kini bisa diakses mudah di bank, di Pegadaian, bahkan secara digital. Langkah ketiga, manfaatkan teknologi. Di balik krisis selalu ada peluang. Kebutuhan pokok seperti sembako cenderung stabil permintaannya. Bisnis makanan atau kebutuhan harian bisa dijalankan dari rumah, bahkan secara online. Gunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk menjual, menginformasikan, dan membangun jaringan. Langkah keempat, bangun keahlian. Dunia kerja berubah cepat. Skill digital, konten kreatif, desain grafis, hingga copywriting kini bisa dikerjakan dari rumah dengan klien dari mana saja. Ribuan kursus daring tersedia, banyak yang gratis. Langkah terakhir, ciptakan komunitas. Dalam krisis, solidaritas menjadi bahan bakar bertahan hidup. Bentuk kelompok belanja bersama, saling berbagi peluang usaha, bantu promosi dagangan tetangga. Belanja di warung kecil, bukan di supermarket besar. Ada pepatah Tiongkok, dalam krisis ada bahaya dan ada peluang. Maka tak ada pilihan selain bertahan. Dan bila bisa melampaui ini, barangkali kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Yang dibutuhkan hanya adaptasi, kecermatan, keberanian, dan percaya diri.